Masyarakat Kabupaten Empat Lawang, khususnya di wilayah pedesaan, sebagian besar bermata pencaharian sebagai peternak. Mayoritas peternak ini masih menggunakan kegiatan peternakan secara tradisional. Peternak masih bergantung pada pakan yang ada di alam dengan cara melepas ternak dan dibiarkan mencari makan sendiri. Melalui sistem seperti ini, peternak hanya mengurusi ternak seharian tanpa bisa melakukan kegiatan lainnya. Permasalahan peternak ini dicarikan solusi oleh salah seorang warga yang peduli terhadap lingkungan. Salah satu cara yang dilakukan dengan pembuatan silase. Silase ini bahan pakan hewan ternak seperti rumput gajah mini yang dicampur dengan bahan penambah nutrisi ternak, yaitu dedak, molase, ongo, dan menir. Saya melihat peternak yang ada di Kabupaten Empat Lawang ini rata-rata sapinya itu diumbar, jadi diliarkan begitu saja sehingga mengganggu di jalan dan pakannya itu sembarangan, sehingga sapi-sapi tersebut kadang tidak sehat untuk pertumbuhannya. Akhirnya kami mencari solusi bagaimana caranya supaya sapi-sapi tersebut bisa sehat, gemuk, dan tidak diumbar lagi di tempat alam luas atau di jalan raya. Jadi kami mengambil inovasi menanam rumput odot, rumput gajah mini, karena kandungan protein dari rumput odot, rumput gajah mini itu 17% lebih tinggi nilainya. Jadi untuk perkembangan ternak sapi itu lebih sehat dan gemuk. Akhirnya kami ajak petani untuk menanam rumput odot. Kami ajari cara menanamnya, kami kasih bibitnya supaya mereka menanam dan sapinya bisa dikandangkan, tidak diliarkan lagi. Akhirnya kami pantau, kami bekerja sama dengan penyuluh peternakan, kami ajak masyarakat untuk menanam ini. Alhamdulillah sudah banyak yang mengikuti dan hasilnya alhamdulillah sangat memuaskan. Gagasan ini awalnya dianggap sebagian masyarakat di Kecamatan Pendopo di Gang PLN Jalan Jati tidak masuk akal.
karena lahan sawah dirubah dengan menanam rumput gajah mini yang tidak menghasilkan. Penanaman rumput gajah mini di lahan seluas 1 hektar dengan 19.000 rumpun dengan 12 atau 14 batang tiap rumpunnya atau kurang lebih 30 ton. Rumput odot itu pada dasarnya sebaiknya kita tanam secara layaknya orang bertani rumput yang lahannya awalnya kita olah dulu. Lahannya kita bikin bedengan, tanahnya juga kita cangkul. Pengaturan jarak tanam perlu diperhatikan dalam meningkatkan produksi sehingga tumbuh subur. Rumput gajah mini tumbuh dengan subur di atas lahan yang dulunya ditanami padi. Ya, kita sistem penanaman juga kita mempunyai ukuran sekian senti, kan, supaya dia lebih teratur, lebih enak untuk dilihat dan juga untuk lebih memudahkan pemeliharaannya. Seperti contoh kita membuang rumput liar dan secara pemupukan. Hamparan rumput gajah mini ini tidak memerlukan perawatan khusus dan dalam waktu 3 bulan siap dipanen. Seperti yang telah kita lakukan, yaitu biasanya kita memberikan bantuan berupa benih rumput, terus juga kita melakukan pembinaan ke peternak-peternak, serta memberikan percontohan salah satu kelompok ternak agar peternak-peternak yang lain di wilayah Kabupaten Pelawang itu dapat mengikuti dan meniru hasil dan proses yang telah kita rencanakan dari penyuluh dan dinas pertanian sendiri, agar kedepannya penggunaan rumput odot ini bisa dijadikan suatu hasil utama untuk pemberian pakan bagi ternak-ternak mereka, di mana dengan cara seperti ini kan dapat membuat mereka lebih efisien terhadap waktu, terus juga untuk hasil ternak mereka sendiri yaitu lebih gemuk dan lebih bersih. Panen dilakukan serentak dengan memotong bagian atas rumput.
Setelah panen, rumput diolah menjadi pakan ternak silase. Rumput dicacah kecil-kecil dengan menggunakan mesin koper. Rumput yang telah dicacah dicampur dengan bahan penambah nutrisi ternak seperti dedak, molase, larutan gula Jawa, dan garam. Juga diberikan mikrobia anaerob pembantu fermentasi. Rumput yang telah diproses ini dimasukkan dalam ember dan ditutup rapat. Proses fermentasi selama 3-4 minggu. Kemudian siap diberikan kepada ternak sapi. Pemberian pakan ternak dengan silase ini bermanfaat. Selain sapi menjadi lebih sehat, peternak memiliki waktu untuk mengerjakan kegiatan lain. Adanya silase berpengaruh terhadap pertumbuhan sapi menjadi lebih baik, dengan kondisi badan sapi lebih gemuk.
rumput ini dari awal kita menanam rumput itu lahannya ya kita kasih pupuk kan. Setelah kita menanam sekitar 2 mingguan, sudah itu kita lihat perkembangannya. Ketika potensi rumputnya kurang bagus, kita ulang lagi dengan jarak 1 bulan ataupun kita jarak 1 bulan ataupun kita habis awal dari kita panen yang pertama itu dari sejak penanaman itu sekitar layak panen itu sekitar 3 bulan, dan setelah panen kita pupuk lagi kan. Ketika perkembangan rumput itu bagus, sekitar 45 hari ataupun 50 hari itu bisa kita panen untuk yang kedua kali. Pemberian pakan silase secara teratur menjadikan sapi lebih gemuk dan mengalami pertumbuhan bobot yang lebih efektif dan efisien. Silase menjadi solusi peternak dalam perkembangan sapi menjadi lebih baik, yang akhirnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Empat Lawang.